Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wangi Budianingrum, mahasiswi dari STAI Dr. KEZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi tentang fikih dan strategi pembelajarannya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah. Nah, apa sih strategi itu? Strategi secara umum mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi merupakan pola umum rentan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dikatakan pola umum, sebab suatu strategi pada hakikatnya belum mengarah kepada hal yang bersifat praktis, karena suatu strategi masih berupa rencana atau gambaran menyeluruh. Ada beberapa komponen strategi pembelajaran. Yang pertama, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pendahuluan sebagai bagian dari suatu sistem pembelajaran secara keseluruhan memegang peranan penting. Yang kedua, penyampaian informasi. Penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan paling penting dalam proses pembelajaran. Padahal bagian ini hanya merupakan salah satu komponen dari strategi pembelajaran. Artinya, adanya kegiatan pendahuluan yang menarik atau dapat memotivasi peserta didik dalam belajar, maka kegiatan penyampaian informasi ini menjadi tidak berarti. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Berdasarkan prinsip student center, maka peserta didik merupakan pusat dari suatu kegiatan belajar. Terdapat beberapa hal penting yang berhubungan dengan partisipasi peserta didik, yaitu latihan dan praktek. Seharusnya dilakukan setelah peserta didik diberi informasi tentang suatu pengetahuan sikap atau keterampilan. Nah, selain latihan dan praktek, ada juga umpan balik. Setelah peserta didik menunjukkan perilaku tertentu sebagai hasil belajarnya, maka guru memberikan umpan balik atau sering kita sebut feedback terhadap hasil belajarnya tersebut. Melalui umpan balik yang diberikan oleh guru, peserta didik akan segera mengetahui apakah jawaban yang merupakan kegiatan yang telah mereka lakukan itu benar atau salah, tepat atau tidak, atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Komponen strategi selanjutnya yaitu tes. Serangkaian tes umum yang digunakan oleh guru untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, sikap, dan keterampilan telah benar-benar dimiliki oleh peserta didik atau belum. Yang kelima yaitu kegiatan lanjutan. Kegiatan yang dikenal dengan follow up dari suatu hasil kegiatan yang telah dilakukan seringkali tidak dilaksanakan dengan baik oleh guru. Dalam kenyataannya, setiap kali setelah tes dilakukan, selalu saja terdapat peserta didik yang berhasil dengan bagus atau di atas rata-rata. Hanya menguasai sebagian atau cenderung di rata-rata tingkat penguasaan yang diharapkan dapat dicapai. Peserta didik seharusnya menerima tindak lanjut yang berbeda sebagai konsekuensi dari hasil belajar yang bervariasi tersebut. Nah, selain komponen strategi pembelajaran, ada juga pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertimbangan yang berhubungan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama, bagaimana kompleksitas kompetensi yang ingin dicapai? Apakah tingkat tinggi atau rendah? Apakah untuk mencapai kompetensi itu memerlukan keterampilan akademis? Apakah untuk mencapai kompetensi tersebut terlebih dahulu memerlukan pemahaman materi berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? Yang kedua,
pertimbangan dari sudut siswa. Apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa? Atau apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa? Yang ketiga, yaitu pertimbangan-pertimbangan lainnya. Apakah untuk mencapai kompetensi hanya cukup dengan satu strategi saja? Dan apakah strategi yang kita tetapkan memiliki nilai efektivitas dan efisiensi? Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran fikih. Yang pertama, ada strategi pembelajaran langsung. Yang kedua, ada strategi pembelajaran dengan diskusi. Yang ketiga, strategi pembelajaran kerja kelompok kecil. Yang keempat, strategi pembelajaran cooperative learning. Yang kelima, strategi pembelajaran problem solving. Selanjutnya yaitu prinsip pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran fikih. Prinsip umum dalam menggunakan strategi pembelajaran fikih adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Oleh sebab itu, guru harus memahami prinsip-prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran. Pertama, berorientasi pada tujuan. Tujuan merupakan komponen penting dalam sistem pembelajaran. Segala aktivitas guru dan peserta didik diupayakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, aktivitas. Strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas peserta didik. Aktivitas tidak hanya dibatasi aktivitas fisik saja, tetapi juga aktivitas psikis. Yang ketiga, individualitas. Walaupun kita mengajar pada kelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin kita capai adalah perubahan perilaku peserta didik. Semakin tinggi keberhasilan yang dicapai peserta didik, maka semakin berkualitas proses pembelajaran guru tersebut. Yang keempat, integritas. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian pelajar secara terintegritas. Yang kelima yaitu interaktif. Mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan pengetahuan dari guru ke peserta didik. Akan tetapi, mengajar dianggap sebagai proses pengatur lingkungan yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan mata pelajaran, sehingga akan memudahkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasainya di akhir pembelajaran atau kegiatan belajar. Diyakini bahwa berbagai strategi pembelajaran yang digunakan oleh pengajar pada dasarnya diarahkan agar terjadi proses belajar mandiri dalam diri siswa. Namun, perlu diingat bahwa pendekatan yang baik belum tentu menghasilkan pembelajaran yang baik pula. Karena itu, faktor pengajar sebagai manajer dari suatu kegiatan pembelajaran di kelas sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.